Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Arifah. Saya mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang mempelajari tentang statistik bisnis. Di sini saya akan belajar tentang uji asumsi klasik dan saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Macam-macam uji asumsi klasik. Pertama, normalitas. Yang kedua, multikolinearitas. Ketiga, heteroskedastisitas. Keempat, linearitas. Kelima, autokorelasi. Kurva normal. Kurva normal, apa itu kurva normal? Kurva normal yaitu distribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng. Dan penyebab data tidak normal karena terdapat nilai ekstrim dalam data seri yang diambil. Nilai ekstrim adalah nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Penyebab munculnya nilai ekstrim. Pertama, kesalahan dalam pengambilan unit sampel. Cara mengatasi mengganti unit sampel. Kedua, kesalahan dalam menginput data. Cara mengatasi memperbaiki input data yang salah. Ketiga, data memang aneh dibanding lainnya. Cara mengatasi tambah ukuran sampel atau dengan membuang data yang aneh tersebut. Kapan data dikatakan normal? Seperti ini kurvanya. Terus pada X 0,01 atau pada alfa 0,05. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas dari residual data adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan data distribusi. Cara menguji normalitas residual dengan analisis grafik lewat SPSS dapat dilakukan dengan langkah 1. Lakukan regresi. Kedua, klik plots. Ketiga, aktifkan standardized residual plot, histogram, dan normal probability plots. Terakhir, tekan continue lalu OK. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan output SPSS. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis statistik. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal. Padahal secara statistik bisa sebaliknya. Uji normalitas dengan statistik ini dapat dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov test. Cara analisis, pertama pilih analis, kemudian non-parametric test. Pilih one sample KS, isikan unstandardized residual. Aktifkan tes distribution normal, OK. Cara mendeteksi. Jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov test lebih besar dari 0,05, maka residual data distribusi normal.
Sebaliknya, jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov tes lebih kecil dari 0,05, maka residual data tidak terdistribusi normal. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut. Pertama, nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual, variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Kedua, menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Ketiga, multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai toleransi dan variance inflation factor atau disebut VIF. Jika nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas. Langkah analisis. Pertama, buka file yang akan diuji. Lakukan pengujian regresi linear. Kemudian pilih statistik, aktifkan covariance metric dan collinearity diagnostic. Lalu continue dan OK. Ketiga, uji autokorelasi. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Pertama, uji Durbin atau Watson test. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Langkah analisis. Pertama, lakukan regresi linear, tekan statistik, dan aktifkan Durbin-Watson. Run test. Langkah analisis. Pilih analis non-parametric test runs. Pada tes variabel list, isikan unstandardized residual. Yang ketiga, cut point, median, dan OK. Cara mendeteksi. Jika sig lebih dari 0,05, maka model regresi tidak mengandung autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode grafik. Langkah analis. Lakukan regresi linear. Kemudian tekan plot.
masukkan spreadsheet pada Y dan spread pada X. Continue lalu OK. Cara deteksi. Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, yaitu bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Gletser. Caranya adalah dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Cara mengobati jika ada asumsi klasik. Pertama, lakukan transformasi variabel. Kedua, lakukan deteksi data outlier dengan z-score atau dengan case-based diagnostik dalam regresi. Terima kasih. Tadi kan penjelasan materinya udah. Sekarang kita akan melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini kan datanya belum ada. Lalu kita impor dulu datanya. Kita impor dari Excel. Klik file, open data. Kemudian kita cari file Excel-nya. Terus ini kemudian open. Klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Terus kita lihat variabel view-nya. Nah, ini kan udah ada kemudian ini udah name, tipenya numbering, weightnya 12, desimalnya 0. Label ini yang belum ada kita isi. Misalnya label X1. Kemudian ini X2. Ini kita isi. Lalu ini non aja, columns-nya 12. Ini right, measure-nya scale. Kemudian kita klik data view. Nah, ini udah ada. Pertama kita akan melakukan uji korelasi linear berganda. Pertama, setelah datanya tadi sudah di-import dari Excel, lalu kita pilih analis, kemudian regression, lalu klik linear. Nah, ini kan sudah ada. Ini kinerja karyawan, kita pindah ke sini, dependent kita masukkan ke sini. Kemudian ini kita masukkan ke sini, ini masukin ke sini. Lalu klik OK.
Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Ini ada variabel enter, model summary, ANOVA, dan koefisien. Cara membacanya A artinya konstanta dari unstandardized coefficient. Dalam hal ini misalnya 9,152. Angka ini merupakan angka konstan yang merupakan arti bahwa jika tidak ada motivasi atau X1 dan gaji X2, maka nilai konsisten kinerja karyawan atau Y akan tetap ada sebesar 9,152. Sedangkan B artinya angka koefisien regresi. Nilai B1 atau motivasi yaitu sebesar 0,124 dan nilai B2 atau gaji sebesar 0,711. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1x motivasi, maka kinerja karyawan atau Y akan meningkat sebesar 0,124. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan Rp1 gaji atau X2, maka kinerja karyawan atau Y akan meningkat sebesar 0,711. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi atau X1 dan gaji atau X2 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sehingga persamaan regresinya adalah kinerja karyawan 9,152 ditambah 0,124 motivasi dan 0,711 gaji. Terus model summary pada linear R di atas sebesar 0,737 atau 73,70%, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara variabel motivasi gaji terhadap kinerja karyawan. Nah, ini kan tes linear berganda udah. Sekarang kita akan mencoba tes Kolmogorov-Smirnov. Kita keluar dulu. Caranya klik analis, kemudian regression, pilih linear, sama kayak tadi, tapi ada tambahannya ini. Klik save, kemudian kita centang unstandardized, lalu continue, kemudian oke. Nah, kita kembali ke ini. Nah, ini di RS1 ini ada hasilnya, kelihatan hasilnya. Kemudian untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita klik analis, terus non-parametric test, legasi dialog, legasi dialog, terus kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini unstandardized, kita pilih, kemudian kita pindahkan ke kolom test variable list, lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasilnya test distribution is normal. Berarti tes distribusi ini normal karena Kolmogorov-Smirnov set ini dapat dilihat angkanya lebih dari 0,05. Asimsiknya juga lebih dari 0,05, berarti datanya normal. Ya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang uji normalitas. Terima kasih.